Film bermula ketika ada sebuah keluarga yang terdiri dari 3 anggota, ayah, ibu, dan seorang anak. Anaknya ini namanya Katie. Mereka pergi hendak berlibur ke penginapan di daerah bersalju. Katie pun turut membawa boneka kesayangannya. Namun naas, saat perjalanan, mobil yang mereka tumpangi tertabrak truk salju. Dan film dimulai. Kita beralih ke sebuah perusahaan pembuatan mainan anak-anak. Ada seorang pria bernama Cole yang membawa sebuah bungkusan paket. Ternyata dia membawanya untuk diberikan kepada 2 rekannya, yaitu Gemma dan Tess, yang sedang melakukan uji coba terhadap robot mainan ciptaannya. Mereka bertiga adalah insinyur robotika. Ternyata yang dibawa Cole adalah kulit wajah buatan yang akan mereka pakai untuk robot ciptaannya. Mereka mulai menguji robot itu, mulai dari respons ketajaman mata hingga berbagai ekspresif. Tapi tiba-tiba, atasan mereka datang, yaitu David dan asistennya, Kurt. David ini datang langsung marah-marah. Dia mendesak ke mereka untuk segera membuat robot mainan baru, karena mainan mereka yaitu Perpetual Pets telah dijiplak oleh perusahaan sebelah dan dijual dengan harga yang lebih miring. Jika hal itu terus dibiarkan, perusahaan bisa bangkrut. Gemma pun mencoba menenangkan David dengan mengenalkan robot ciptaannya itu. Sebuah robot yang memang didesain khusus untuk bisa berinteraksi dengan manusia, atau bahkan membantu pekerjaan manusia. Gemma beranggapan bahwa dengan menciptakan robot mainan yang out of the box, perusahaan mereka bisa unggul di pasaran. Sebuah robot dengan model 3 Generative Android atau disebut Megan. Megan, for short. Megan? Well, I guess I should call you Dad. Saat mereka dengan bangganya menunjukkan kebolehan Megan di hadapan David, tiba-tiba Megan mengalami malfungsi yang berakhir dengan meledaknya kepala Megan. And of course, itu benar-benar membuang waktu David. Ia pun gak mau tahu, mereka harus menyelesaikan robot mainan baru dan hari Jumat adalah deadline-nya. Mereka telah menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya yang bukan main untuk menunggu sebuah ledakan. Sesaat kemudian, Gemma mendapat kabar dari rumah sakit Oregon bahwa keluarga saudaranya mengalami kecelakaan. Ternyata, Katie itu adalah keponakannya Gemma, dan kedua orang tua Katie meninggal di tempat dalam kecelakaan itu. Untungnya, Katie masih selamat. Singkat cerita, Katie kini mulai membaik, dan Gemma pun akhirnya mengambil hak asuh sementara terhadap Katie. Karena sekarang hanya Gemma lah keluarga Katie satu-satunya. Setelah Katie dibolehkan pulang dari rumah sakit, mereka berdua segera pergi ke rumah orang tua Katie untuk mengemasi barang-barang. Jadwal yang sudah disusun matang-matang oleh keluarga Katie di bulan Januari, kini hanya tinggal coretan kenangan di kalender itu. Mereka pun segera pergi ke rumah Gemma. Setibanya di sana, mereka sudah disambut oleh tetangga kurang ajar yaitu Celia, yang membiarkan doginya yang bernama Dewey berlalu lalang lewat lubang di pagar dan menyerang mereka. Bukan hanya itu, nenek peyot yang hobi berkebun ini sering menggunakan bahan kimia hingga masuk ke halaman rumah Gemma. Siang itu, mereka sempat terlibat adu mulut. Gemma yang merupakan seorang jomblowati ini tinggal sendiri di rumah itu. Hanya ada robot setia yang selalu menyambutnya, Elsie. Welcome home, Gemma. Baru juga si Katie ini masuk, Gemma langsung mengambil mainan yang diambil Katie, karena takut lecet. Bahkan saat malam tiba dan Katie hendak tidur, Gemma nggak tahu kebiasaan Katie sebelum tidur, yaitu dibacakan cerita. Katie merasa sangat tidak nyaman dengan keadaan itu, pengen balik lagi ke masa lalu. Gemma pun teleponan sama Tess. Kalau dia nggak bisa kayak gini terus, ambil cuti panjang setelah gagal membuat robot yang menghabiskan dana sebesar $100.000 atau setara 1,5 M. Ya karena dia harus jagain Katie. Dia nggak enak sama pihak perusahaan. Namun Tess bilang dia yang bakal handle. Yang terpenting sekarang, Gemma harus fokus mengurus Katie. Tak lama kemudian, datanglah seorang terapis yaitu Lydia. Gemma lah yang memanggilnya. Saat Lydia menyuruh Katie untuk bermain, Katie bilang, semua yang ada di sini tidak boleh dimainin karena itu semua milik Tante Gemma. Mendengarnya, Lydia sangat prihatin dengan sikap Gemma yang tidak berperi keibuan. Akhirnya dibolehin sama Gemma, bola biru yang sangat membosankan. Saat Lydia pulang, dia tanya ke Gemma, "Mbak, kamu niat gak sih ngadopsi Katie? Kok gitu amat, Mbak?" "Ya aku niat, ini lagi penyesuaian aja, Mbak," ucap Gemma. Setelah itu, Gemma bilang ke Katie dia mau selesaiin proyek robot boneka itu cuma untuk beberapa jam saja. Katie boleh mainin iPad-nya. Tapi, sudah berjam-jam hingga larut malam, Gemma lupa akan Katie. Katie pun menghampirinya dan menunjukkan hasil lukisannya selama berjam-jam. Sesaat kemudian, giliran Gemma yang menunjukkan hasil modifikasi robot mainannya, yang justru mengingatkan Katie akan bonekanya yang dulu. Katie kemudian melihat sebuah robot. Gemma bilang namanya adalah Bruce. Robot buatannya saat Gemma kuliah dulu.
Dia pun menunjukkan ke Katie bagaimana Bruce bekerja. Katie pun kembali tersenyum manis. Gemma lanjut menjelaskan bagian-bagian dalam robot Bruce. Dan satu yang Katie ingat, bahwa di tengah kepala itu adalah inti atau chip robot yang mengendalikan si robot. Katie bilang kalau dia punya mainan seperti Bruce, dia tidak butuh mainan lainnya. Mendengar hal itu, Gemma kembali bersemangat untuk memulai kembali proyek robot Megan bersama dua partnernya. Singkat cerita, Megan berhasil diciptakan. Saat David menagih proyek robot yang ia minta dulu, justru ia diberi surprise sebuah pertunjukan di ruang observasi, pertemuan antara Megan dan Katie. Gemma menjelaskan bahwa Megan akan sangat terikat dengan orang yang pertama kali menyentuh telapak tangannya. Dan memang, Megan ini didedikasikan untuk Katie. Hi, Megan. It's nice to meet you, Katie. Setelah Megan aktif, dia langsung mengenali Katie sebagai pemiliknya, sekaligus temannya, dan ia pun langsung bermain dengan Katie. Seakan-akan mereka berdua adalah teman dekat yang sudah lama kenal. Menyaksikan itu, David pun sangat terkesan. Dia pun sangat puas dengan hasil kerja mereka, dan dengan segera mereka akan melakukan demonstrasi launchingnya robot Megan. Sepulang dari perusahaan, Gemma dan Katie membawa Megan pulang ke rumah. Megan ini terbuat dari inti titanium yang lumayan kuat. Fitur yang paling menarik dari Megan adalah seiring berjalannya waktu, semakin lama berinteraksi, pemikiran dia akan berkembang, bahkan mengerti perasaan manusia. Bukan hanya itu, Megan akan selalu mengingatkan pemiliknya terhadap hal-hal kecil yang memang harus mereka lakukan, seperti cuci tangan dan menyiram toilet. Megan juga bisa dijadikan sebagai tempat curhat, pembaca cerita yang baik, and of course, sebagai tempat bermain yang gak ada capeknya. Pokoknya benar-benar multifungsi yang sangat membantu Gemma untuk bisa kembali fokus bekerja tanpa memikirkan Katie. Saat Gemma menceritakan hal-hal apa saja yang bisa Megan lakukan untuk Katie, Tess justru khawatir. Takutnya, Katie bakal bergantung ke Megan. Lalu, kapan waktu untuk Gemma melakukannya ke Katie? Bukankah itu seharusnya tugasnya dia sebagai pengasuh Katie? Namun Gemma gak mau ambil pusing dengan adanya Megan, tidak akan berdampak buruk untuk Katie. At least, sampai selesai presentasi, dia bakal ambil alih semua tugas Megan. Karena untuk saat ini, dia harus fokus mempersiapkan materi presentasi. Toh semenjak orang tua Katie meninggal, hanya Megan yang berhasil memperbaiki kesehatan mental Katie. Lalu, saat mendengar kalimat orang tua Katie meninggal, Megan langsung nyaut dan menjabarkan secara runtut kejadian tersebut udah kayak asisten Google. How did Katie's parents die? Whoa. Gathering auxiliary internet data on... Megan, turn off. Gemma yang takut Megan masih terhubung dengan Katie dan khawatir merekam omongan mereka, langsung menyuruhnya untuk off. Karena tugas Megan untuk melindungi Katie, jangan bertindak berlebihan. Megan pun menuruti perintah Gemma sebagai pemilik kedua setelah Katie. Saat Megan dibawa lagi ke rumah, dia mengawasi Katie yang sedang bermain panah-panahan. Dia juga mulai mendeteksi benda-benda di sekitarnya. Megan, can you see it? Sejenak, dia ngelihat anak panah itu berada di halaman rumah nenek Celia. Megan pun ke sana untuk mengambilnya, tapi tiba-tiba dua si doggy binal itu menggigitnya. Katie pun sangat histeris dan mencoba menolong Megan, tapi justru dia ikut digigit. Gemma yang mendengar teriakan Katie segera keluar dan terjadi lagi adu mulut. Si nenek itu gak mau disalahin. Salah siapa tangannya dimasuk-masukin ke lubang itu. Megan dengan rambutnya yang sangat apruk-aprukan menatap tajam nenek Celia. Apakah yang akan dia lakukan, saudara-saudara? Malam harinya polisi mendatangi rumah Gemma sesuai laporan Gemma. Tapi justru polisi pun setuju dengan nenek Celia. Doggy gak bisa dijadikan sebagai tersangka. Lebih baik Gemma memperbaiki pagar berlubang itu agar tidak terjadi hal serupa. Mendengar percakapan itu, Megan pun terlihat merencanakan sesuatu. Benar saja, saat malam semakin larut, dia menirukan suara nenek Celia memanggil si Doggy. Saat Doggy mulai mendekat, dia langsung dihap sama Megan. Keesokan harinya, nenek Celia terlihat mencari Dewey, si Doggy binal. Gemma yang gak tahu apa-apa hanya mengintip lewat jendela. Gemma kemudian membangunkan Katie karena hari ini adalah hari demonstrasi. Megan bilang Katie perlu banyak istirahat. Gemma pun setuju, makanya Gemma pun bilang kalau Katie nggak bisa ikut demo nggak apa-apa. Tapi Katie bilang dia bisa. Singkat cerita, demo pun dimulai. Terlihat orang-orang penting turut menyaksikan Katie dan Megan di ruang observasi. Namun, Katie malah bertingkah di luar rencana. Dia tiba-tiba menangis karena teringat kedua orang tuanya. Megan yang awalnya mau ngajakin main justru mendekatinya dan menjadi pendengar sekaligus penasehat yang baik. Tell me something about your mom.
She was upset because I didn't eat my sandwiches. Dia merekam ucapan Katie mengenai kenangan indah saat bersama orang tuanya dulu. Bahkan, Megan ini tiba-tiba jadi biduan bernyanyi dengan indahnya. Tell me your dreams, I'm so glad. Justru itu semua adalah sebuah pertunjukan yang luar biasa. Great performance. Gemma pun mendapat penawaran untuk segera melaunchingkan proyek robot Megan itu sebelum dicuri orang lain. Dia pun mengiyakan, namun perlu uji coba lebih lanjut. Sementara itu, si Kurt yang merasa iri akhirnya mencuri database Megan. Berganti scene saat di rumah, Gemma memperhatikan Katie dan Megan. Dia mikir, kok makin lama nih anak kayak ketergantungan ke Megan. Mana sekarang bandel banget kalau dibilangin. Akhirnya, dia kembali mengundang Lydia, si ahli terapis. Namun, pertanyaan-pertanyaan Lydia ke Katie justru mengingatkan Katie ke orang tuanya yang bikin Katie jadi mewek. Megan gak terima dong bestinya dibikin nangis. Tapi untungnya, dia masih sabar. Di balik kekagumannya terhadap Megan, Lydia pun mengungkapkan kekhawatirannya ke Gemma bahwa seorang anak yang baru kehilangan orang tuanya itu akan menjalin ikatan dengan orang baru yang ia kenal. Dan Gemma telah menciptakan Megan sebagai pengasuh sekaligus sahabat yang sangat amat nyata. Gemma pun harus siap bahwa Megan dan Katie akan menjadi satu kesatuan yang sulit untuk dipisahkan. Saat makan malam, Gemma bilang ke Katie kalau dia harus mulai masuk sekolah reguler. Dia harus berinteraksi dengan anak-anak yang lain. Katie mau asal Megan diajak. Gemma pun melarangnya. Katie yang mulai bad mood hendak ke kamar. Gemma pun menahannya. Let her go. Megan kini mulai ikut campur. Dia menyuruh Gemma membiarkan Katie pergi ke kamar. Sontak, Gemma marah. Tidak seharusnya Megan ikut campur percakapan pribadi. Hari sekolah telah dimulai, Katie masih nggak mau turun dari mobil kalau Megan nggak boleh diajak. Bu guru bilang, di sana ada tempat untuk menaruh boneka. Dengan berat hati, Gemma mengiyakan. Sebelum pulang, dia ikut mengawasi Katie, sembari ngobrol sama neneknya Brandon. Brandon itu salah satu siswa yang bandel banget. Brandon, honey! Fuck off, Holly! Kebetulan kegiatan hari itu adalah menyusuri sekitar hutan. Brandon dipasangkan sama Katie. Saat di dalam hutan, Brandon melakukan physical bullying ke Katie. Megan pun tiba-tiba saja sudah mengamati mereka dari kejauhan. Brandon yang kepo soal Megan menyuruh Katie untuk membuatnya bicara. Tak sabar, karena Megan tak kunjung merespons, dia pun menculiknya dan dibawa kabur. Gemma yang melihat Megan hilang dan dengar teriakan Katie segera menyusulnya. Brandon membawa Megan dan terus memaksanya supaya bicara. Namun, Brandon sepertinya salah menculik korban. Justru, Megan langsung menarik telinganya hingga putus. Brandon langsung lari dan Megan pun mengejarnya. Hingga akhirnya, Brandon terjungkal dan tertabrak mobil. Polisi pun segera melakukan investigasi dan mewawancarai Gemma dan Katie. Namun mereka lolos karena tidak melihat kejadiannya. Saat di rumah, Gemma mencoba menanyakan lagi ke Katie perihal Brandon. Apa ada sesuatu yang belum Katie katakan ke polisi? Iya, ada. Sebelum Brandon tertabrak, dia sempat membawa Megan pergi. Lalu, tiba-tiba ada pak polisi yang menanyakan keberadaan Doggy Dewey. Gemma pun gak tahu sama sekali. Namun, nenek Celia itu bersikeras kalau Gemma atau Megan pelakunya. Lagi-lagi, Megan menatap tajam Nek Celia. Malam pun tiba, saat hendak tidur, Katie tanya ke Megan, apa kamu yang mendorong Brandon? Megan gak menjawab iya atau tidak, namun yang jelas, dia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya dan segera menidurkan Katie. Malam semakin larut, tak henti-hentinya nenek Celia ini nyariin Dewey. Ia pun kayak dengar gonggongan Dewey dari arah gudang. Saat ia sampai di sana, ternyata ada Megan. Megan bilang kalau si Dewey sudah dikubur dalam kedalaman sekian-sekian dan tanpa basa-basi, ia pun langsung menghabisi nenek Celia dengan kompresor bertegangan tinggi. Esok harinya, polisi mendatangi kembali rumah Gemma, bukan untuk menanyakan soal Dewey, melainkan soal kematian nenek Celia. Polisi curiga, kenapa saat kematian Brandon dan nenek Celia selalu ada Gemma? Apalagi nenek Celia yang jelas sekali sebagai korban pembunuhan. Gemma pun overthinking akan hal itu, dan dia mencoba memutar file video rekaman Megan saat di taman mengenai kematian Brandon. Namun entah kenapa banyak video yang error. Lalu tiba-tiba Megan datang. Dia pun langsung menanyakan ke Gemma apa ada yang salah darinya. Gemma tanya, apa kamu menyakiti seseorang? Megan pun menjawab dengan jawaban yang ambigu. Gemma lantas mengelabuinya untuk dimatikan dan segera melakbannya untuk dibawa lagi ke perusahaan karena Gemma yakin ada yang gak beres dengan Megan.
Meskipun Katie meronta-ronta untuk melepaskannya, namun Gemma tetap kekeh dengan pendiriannya. Sesampainya di sana, Tess dan Cole nggak percaya dengan pernyataan Gemma, apalagi bilang Megan pelaku pembunuhannya. Itu sangat tidak masuk akal. Gemma pun bilang ke mereka untuk membantu membatalkan atau setidaknya menunda launching boneka Megan. Sementara Katie masih saja mengamuk. Namun, akhirnya Gemma berhasil menenangkannya dan memberikan pencerahan supaya dia tidak terus bergantung dengan Megan. Lalu saat Gemma dan Katie hendak pulang, Gemma menelpon Tess untuk bilang alasan pembatalan proyek itu ke David. Pinter-pinternya Tess mau bilang apa, tapi ternyata dari tadi Tess tidak pegang handphone sama sekali. Ia pun heran kenapa ada riwayat panggilan dengan Gemma. Ternyata Megan lah yang mengambil alih dan berpura-pura menjadi Tess. Tess mengetahuinya lewat komputer itu. Tess kemudian menyuruh Cole untuk melepaskan kabel-kabel yang terhubung dengan Megan. Namun justru Cole malah dijerat dengan kabel itu. Tess pun segera membantunya, sedangkan Megan pergi dan membocorkan gas sehingga menyebabkan ledakan. Ia pun mematikan alarm darurat supaya mereka berdua tidak tertolong. David yang masih marah-marah teleponan sama Gemma berpapasan dengan Megan. Megan tiba-tiba menari dengan lihainya dan mengambil sebuah samurai. David pun segera lari terbirit-birit. Ia melihat Kurt ada di lift dan meneriakinya untuk jangan menutup liftnya dulu. Tapi entah kenapa, Kurt segera menutupnya yang mengakibatkan David terbabat samurai Megan. Justru, Kurt kini menjadi santapan empuk untuk Megan. Megan tahu kalau Kurt itu benci dengan perusahaan. Makanya, Kurt mencuri data perusahaan untuk menghancurkannya. Jika Kurt dibiarkan hidup, maka pasti dia yang menjadi tersangka pembunuhan David. Makanya, Megan membiarkan Kurt menyusul David. Dan Megan segera capcus ke rumah Gemma. Gemma yang mengira robot Elsie rusak, tiba-tiba malah ngelihat Megan yang sedang bermain piano. Megan marah kenapa Gemma membuangnya begitu saja. Gemma mencoba mengelabui Megan dengan pena itu, namun kali ini Megan gak mau tertipu. Megan dengan segera mencekiknya. Katie yang dengar suara kerusak-kerusuk terbangun dan menuju ke sana. Namun Megan menyuruh Gemma supaya Katie kembali ke kamar atau dia tahu sendiri akibatnya. Everything's fine, Katie. Just go back to your room. But don't come in here, Katie. It's kind of a mess. Okay. Setelah Katie balik, Gemma langsung melempar air minum ke Megan yang membuat Megan jadi error dan menjadi lebih binal. Dia dengan segera mencopot gagang pintu Katie supaya terkunci. Namun Katie lebih pintar, dia lewat jendela. Gemma pun segera melakukan perlawanan dan berhasil menghancurkan wajah cantik Megan. Megan yang kini menjadi botak terlihat lebih menyeramkan. Megan pun menyerang balik dan saat dia hendak menancapkan pena ke kepala Gemma, Katie datang. Megan pun meyakinkan Katie kalau Gemma itu bukan pengasuh yang baik. Katie yang pintar memainkan ekspresif berhasil meyakinkan Megan kalau dia seolah-olah percaya dengan perkataannya. Namun dengan segera, Katie mengendalikan robot Bruce untuk menyerang Megan hingga menjadi dua bagian. Dikira semuanya sudah berakhir, Megan masih bangkit dengan setengah badan dan langsung mendekati Katie. Katie yang mencoba menggerakkan Bruce gagal karena Bruce terpeleset potongan badan Megan. Megan pun bilang ke Katie, sekarang dia tidak terikat dengan siapapun. Katie bukanlah teman yang baik. Untung saja, Gemma segera memukulnya dan berusaha menghancurkan inti atau chip dari kepala robot itu. Tapi Megan masih saja menyerangnya. Katie yang ingat bahwa chip dari robot itu yang mengendalikan semuanya, langsung mengambil sebuah obeng dan menghancurkannya. Akhirnya, perlawanan dari Megan pun terhenti sampai di sini. Di scene akhir, Tess dan Cole yang berhasil selamat mendatangi Gemma diikuti dengan anggota kepolisian. Tapi, tiba-tiba saja robot Elsie itu bergerak sendiri. Mungkinkah Megan sebelumnya telah mengambil alih robot Elsie? Entahlah.